mungkin tanda-tanda yang harus diperhatikan tadi ya, yang kira-kira berbeda dari bayi pada umumnya. Jadi pas sudah usia 5 bulan kok kayaknya kok dikasih icik-icik kok nggak denger ya, dipanggil kok nggak noleh dan lain sebagainya, sehingga dari sini ada kemungkinan terjadi gangguan perkembangan organ-organ tersebut begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Disyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, tentunya sebelum memulai kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak Ibu, pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan tentunya kami akan memberikan semangat kepada Bapak Ibu karyawan dan karyawati di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala tugas dan aktivitasnya hari ini. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang kenali gangguan saraf pada bayi. Dan tentunya hal ini itu akan menjadi perhatian khusus bagi orang tua dan keluarga karena bisa mempengaruhi perkembangan dan kualitas hidup. Lalu apa saja sih yang harus kita kenali dari berbagai gejala, dan bila kita mendapati gejala-gejala yang serius dan mengarah ke gangguan saraf pada bayi, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya pengetahuan ini akan bermanfaat bagi para pemirsa di luar sana dan juga kita semua. Dan di sini saya sudah hadir narasumber yang ahli di bidangnya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Mevita Silviana, spesialis neurologi. Assalamualaikum Dr. Mevita. Waalaikumsalam Dr. Gita dan seluruh pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Dan terima kasih ya dokter ya sudah meluangkan waktunya di acara ASI ini. Sama-sama. Nah, sesuai dengan bidangnya nih dok, neurologi, berarti betul. tentang saraf ya dokter ya. Tepat sekali. Tepat sekali. Tema kita nanti akan membahas tentang gangguan apa saja sih yang bisa terjadi pada atau beresiko yang terjadi pada bayi, terutama di bidang saraf seperti ini. Mulai dari pengertiannya sih dok, mungkin gangguan saraf pada bayi itu yang seperti apa sih dok? Iya, jadi gangguan saraf yang terjadi pada bayi dapat berbagai macam bentuknya dan macam serta tipenya. Yang paling sering kita dapatkan ialah adanya gangguan perkembangan dalam proses perkembangan, sehingga ada tahap-tahap perkembangan yang tidak dicapai dengan optimal, yang dari hal tersebut akan menyebabkan serangkaian keterlambatan perkembangan atau delay, dan dari fungsinya tersebut akan mengganggu kestabilan dan juga kemandirian bayi ini dan perkembangannya di kemudian hari. Begitu kurang lebih dokter Gita. Baik dokter, berarti memang banyak sekali dokter ya. Betul. Bahkan itu dari berbagai macam sisi dan penilaian. Benar. Baik. Nah sebenarnya kalau untuk gangguan saraf nih dok, yang paling banyak dan beresiko bisa terjadi pada bayi apa aja dok? Iya, yang paling sering yakni adalah keadaan kekurangan oksigen atau hipoksia. Nah, keadaan kekurangan oksigen ini yang terjadi pada saat proses persalinan ya, atau misalnya persalinan yang lama atau persalinan yang macet atau terhenti, dan juga gangguan-gangguan lain ya, berat bayi lahir rendah dan lain sebagainya, berisiko terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia yang kemudian hari bisa terjadi hypoxic ischemic encephalopathy, artinya ada kerusakan otak. Nah, kerusakan otak ini yang kemudian akan menyebabkan serangkaian simptom atau gejala yang muncul, bisa berupa kejang, bisa berupa tadi ya keterlambatan perkembangan. Jadi misalnya anak usia 5 bulan, 6 bulan ya sebaiknya sudah bisa duduk atau awal-awal duduk begitu. Nah, ini terlambat gitu, terlambat sehingga kemampuan anak ini kemudian perkembangannya akan menurun atau berkurang tepat pada waktunya dan akan beresiko terjadi keterlambatan lagi di berbagai sisi lainnya.
dokter. Berarti dari proses melahirkan aja kalau ada gangguan bisa mempengaruhi, dokter. Benar sekali. Wah, luar biasa. Baik, dokter. Sebenarnya ini kalau untuk faktor resiko, dok, adakah faktor resiko tertentu yang bisa meningkatkan kemungkinan bayi ini mengalami gangguan saraf? Betul, ternyata banyak sekali faktor risikonya. Ya, dari faktor risiko ibu, kemudian dari faktor risiko persalinan, kemudian dari faktor risiko bayi itu sendiri, gitu ya, janinnya. Kalau dari ibu bisa terjadi berbagai macam permasalahan gangguan saraf apabila terdapat defisiensi ibu mikronutrien ya. Jadi baik folat, asam folat, kemudian mikronutrien yang lain, kemudian zat besi, kemudian juga pada saat proses persalinan ini apakah terlalu lama, apakah terlalu panjang proses persalinan, ataukah adakah proses-proses yang menghambat ya proses persalinannya seperti lilitan pusat, kemudian bayi yang terlalu besar, atau mungkin bahkan dari bayi itu sendiri atau dari faktor ibu juga, misalnya ada penyakit yang dimiliki ibu. Nah, penyakit yang dimiliki ibu yang kemudian menyebabkan bayi ini kemudian besarnya tidak optimal atau pertumbuhannya saat di kandungan belum optimal sehingga lahirnya dengan berat badan yang rendah. Nah, ini juga meningkatkan resiko-resiko terjadinya gangguan saraf di kemudian hari saat bayi ini telah lahir. Jadi banyak sekali seperti pada saat telah lahir juga vitamin K sangat dibutuhkan untuk optimalisasi menghindari gangguan perdarahan pada proses persalinan setelah persalinan pada bayi. Jadi untuk menghindari terjadinya perdarahan otak. Nah, ini apabila tidak diberikan juga akan beresiko. Nah, jadi selain dari faktor ketiga tersebut juga faktor kita sebagai pelaku kesehatan yang akan menolong juga harus mengerti protap-protap dan prosedur apa saja yang harus kita lakukan pada bayi baru lahir yang tepat sehingga kita menghindari kecacatan dan kerusakan yang terjadi pada sistem saraf bayi. Baik, dokter. Berarti ini dari ibunya sendiri memang kalau ada masalah itu sampai ke pelahirannya, bahkan proses kehamilan kan mempengaruhi, dok, di dalamnya ya bayi. Bahkan penyakit yang tadi diderita ibu sebelumnya juga akan mempengaruhi. Betul sekali, dokter Gita. Oke, dok, karena tadi sudah kita bicarakan dari proses ada pengaruh dari dalam, dari bayi, dari ibu, dari bayi, bahkan dari setelah melahirkannya itu. Nah, kalau misalkan kita bicara bayi sudah lahir nih, dok ya, bayi sudah lahir, dan bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa bayi itu mengalami gangguan saraf? Apa saja yang bisa kita tanda-tanda lah yang bisa kita waspadai ini apa? Ya, jadi screeningnya perlu kita lihat dari berbagai komponen saraf ya. Jadi ada komponen motorik, sensorik, otonom begitu, dan juga perkembangan dari si bayi ya. Perkembangan ini sangat penting sekali. Jadi apakah dia mampu mengikuti cahaya ya setelah usianya memang benar sudah bisa, kemudian mengikuti arah datangnya suara ya. Makanya kalau dia bisa tahu oh ini icik-iciknya dari sisi kanan gitu ya, kemudian dia menoleh ke arah yang benar begitu, itu adalah cara-cara kita mendeteksi secara dini apakah ada gangguan-gangguan dari fungsi saraf ya, fungsi saraf mendengar, melihat, kemudian mulai ada refleks-refleks ya, refleks-refleks bayi yang baru lahir ini kemudian seiring berjalan waktu akan menghilang begitu. Nah, itu berbagai screening itu memang harus diketahui oleh orang tua ya pada dasarnya, tetapi juga sebaiknya setelah orang tua ini merasa ada normalan harus segera mencari pertolongan. Nah, ini yang harus berbeda dengan mungkin kalau dewasa ya. Kalau dewasa mungkin lama banget nggak cari-cari dokter gitu. Kalau bayi kita nggak boleh seperti itu. Jadi segera setelah menemukan adanya kelainan dari bayi pada umumnya ya, mungkin cenderung apatis atau diam ya, tidak menangis, misalnya dia popoknya udah basah atau dia sebenarnya udah lama nih berjam-jam nggak minum tapi kok nggak ada respon. Nah, ini perlu kita waspadai. Atau dia mulai 3 bulan ya, 2-3 bulan dia harusnya terhadap suara itu mulai berespon. Nah, ini nggak ada responnya gitu. Atau mungkin udah sampai 5 bulan nggak bisa tengkurap. Nah, ini perlu juga, kok belum bisa tengkurap sampai 5 bulan. Nah, ini segera perlu mencari pertolongan, jangan sampai terlambat. Karena perkembangan ini
harusnya berlangsung dengan cepat, dan kalau ada hambatan dan kita terlambat dalam memberikan tata laksana atau tindakan, bisa beresiko kecacatan terhadap bayi. Baik dokter, berarti kalau bayi dia udah dari awal aja anteng-anteng aja, harusnya orang tua jangan ayem-ayem aja ya dokter ya. Bener banget. Justru takutnya di situ ada sensorik atau motorik yang ternyata yang terganggu. Betul. Baik dokter. Cara tentang screening dok, sebenarnya untuk screening ini kita mendeteksinya dari runtutannya, harusnya kalau SOP lah ya kalau kita bekerja. Betul. Ini harusnya apa saja sih dok kalau dari screeningnya? Ya, jadi screeningnya pada perkembangan janin ini ada milestone-nya yang harus milestone-nya harus dipenuhi dan harus dicek. Dan ini memang sebaiknya ke dokter anak segera, ya, ke dokter anak segera. Yang terdekat di rumah sakit Bapak Ibu, kalau mau yang terlengkap di sini ada, begitu, dan ada beliau-beliaunya di sini yang sudah pakar sekali juga dalam mendeteksi kelainan-kelainan gangguan saraf pada bayi sejak dini. Begitu, jadi mungkin 7 bulan belum bisa duduk atau 8 bulan belum bisa duduk. Nah, ini segera kita perlu tangani. Apakah memang lehernya belum kuat atau ada masalah pada punggungnya, kelainan struktur vertebre dan lain sebagainya. Ini perlu segera mendapat penanganan dengan ahlinya. Gitu. Baik, berarti memang orang tua ini wajib tahu perkembangan 0 bulan sampai ini tuh harusnya tahapannya apa dulu. Betul. Ya, ini harus banyak belajar ya, karena sekarang juga media udah makin banyak dokter Gita, jadi kayaknya nggak sulit untuk orang tua untuk tahu, kira-kira mulai bisa tengkurap tuh udah harusnya umur berapa ya. Nah, itu harus udah baca dan mencari tahu, dan kalau terlambat segera mencari pertolongan. Baik. Bahkan di buku pink itu sebenarnya udah ada ya. Bener, buku pink yang udah dikasih pada saat hamil ya, hamil pertama kali loh. Jadi harus dibaca ya. Baik dokter, kalau misalkan kita flashback lagi tentang penyakit-penyakit ya dok. Biasanya yang paling sering yang bisa diturunkan dari orang tua ke bayinya tentang gangguan sarafnya apa nih dok? Kalau yang diturunkan ini mungkin pada keadaan-keadaan infeksi ya, infeksi TORCH ini sebenarnya bukan diturunkan, tetapi menyebabkan kerusakan dari proses pembentukan janin menjadi bayi dan proses pembentukan organ-organ yang nantinya akan menyebabkan kecacatan seperti infeksi CMV begitu ya, akan beresiko terjadinya gangguan penurunan fungsi mendengar maupun melihat ya, gangguan di situ. Kemudian rubella juga itu juga bisa menyebabkan bayinya terjadi tuna rungu ya, ketulian pada bisa satu sisi, bisa kedua sisi, karena ada gangguan perkembangan organ selama masih di kandungan. Nah, ini yang sering sekali tidak terdeteksi karena belum melakukan screening yang awal dari prekonsepsi, belum melakukan imunisasi yang terstruktur ya, baik dari tetanus, kemudian infeksi TORCH ini tidak dicek sebelumnya, sehingga kemudian tidak tahu begitu apakah dalam dirinya memiliki infeksi-infeksi tersebut, karena sebagian besar infeksi tersebut kan tidak bergejala ya dokter Gita, tidak bergejala. Jadi banyak sekali yang kita juga sering makannya mungkin kurang matang ya, lalapan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tempat pengolahannya kurang higienis. Nah, ini membawa beberapa parasit ini yang kemudian hinggap di tubuh sang ibu dan berkembang biak serta laten di dalam tubuhnya atau menetap dalam tubuhnya dan kemudian beresiko saat dia hamil. Nah, ini yang tidak diketahui. Nah, tiba-tiba ternyata CMV-nya positif atau rubellanya positif atau toksonya positif dan terjadi kelainan pada janin ya, kelainan perkembangan dari janin ini yang kemudian juga pada saat lahir baru ketahuan. Nah, pada saat lahir mungkin nggak langsung ketahuan juga. Baik dokter. Nah, gangguan perkembangan gangguan tadi itu kan tentunya akan mempengaruhi stimulasi dari perkembangan anak juga ya dokternya. Kalau untuk peran stimulasi dan interaksi yang tepat untuk mendukung perkembangan saraf bayi ini sebenarnya harusnya apa nih dok? Oh, bener banget. Jadi stimulasi ini menepati urutan pertama dan utama pada bayi. Jadi bagaimana kita orang tua selain biasa-biasa aja kasih minum, kasih makan, ganti popok gitu ya.
kita juga harus selain memperhatikan pertumbuhan, kita harus memperhatikan perkembangan. Jadi harus distimulasi, harus diarahin supaya bisa tengkurap gitu ya, mainin icik-icik supaya dia akan badannya seolah-olah akan jatuh ke kanan dan tengkurap begitu. Kemudian juga stimulasi duduk tadi ya, stimulasi berdiri, kita menetah itu juga adalah stimulasi yang diberikan. Kemudian kita menatap wajahnya sambil tersenyum, sambil memanggil namanya, sambil berusaha berkomunikasi meskipun dia belum paham maksudnya, tapi itu adalah stimulasi dua sisi begitu. Kemudian bagaimana kita menghindari terjadinya speech delay ya atau keterlambatan bicara, karena zaman sekarang ini gadget sudah di mana-mana. Jangan sampai anak kasih HP aja lah, yang penting diem. Begitu, kasih TV aja lah, nyalain TV yang dia senang, udah kita bisa santai-santai. Nah ini nggak bener banget. Jadi untuk terjadinya akan bisa terjadi anak yang sehat ya, sehat sebenarnya pertumbuhannya tidak ada gangguan, perkembangannya juga baik, bisa mengalami delay dari satu atau beberapa divisi perkembangan apabila kita tidak memberikan stimulasi yang tepat. Nah tadi ya, jadi anak udah mulai bisa, harus diajakin ngomong begitu, udah harus mulai diajak A, I, U, ini mama. Nah itu ya, itu dia akan mendengar, dia akan menyerap, dia akan mengetahui, oh ini mamahnya, oh ini ayam, oh ini minum, oh ini kalau mau bilang minta minum. Jadi kalau dia minta sesuatu harusnya tidak kita berikan langsung. Nah, kita tunggu sampai dia bilang dulu, sayang ini apa? Mau minum gitu. Itu adalah stimulasi. Jadi stimulasi itu harusnya kontinu diberikan secara konstan dan kontinu dan meningkat ya, meningkat dari hari ke hari. Kan nggak mungkin anak udah gede kita masih ngajarinnya itu. Jadi tambah naik, tambah pintar, kita harus tambah pintar lagi stimulusnya. Oh kita harus ajarin warna. Ini merah, ini biru dan lain sebagainya. Lalu udah makin pintar lagi kita mungkin ajarin huruf. Ini A, ini B, ini C begitu dan lain sebagainya sampai nanti masuk ke jenjang sekolah dan stimulusnya udah beda lagi nih. Stimulusnya udah harus lebih dari hati ke hati, kita bisa jadiin temen, kita bisa ajak ngobrol dan lain sebagainya. Luar biasa, berarti stimulasi tadi menempati urutan pertama. Betul banget. Ya, kadang-kadang kan dikiranya anak itu berkembang atau milestone-nya baik itu nanti dia akan sendiri ngegelundung sendiri atau mungkin merangkak sendiri, padahal itu sebenarnya harus ada distimulasi. Betul, dengan stimulasi yang benar akan bisa lebih cepat loh bahkan dokter kita. Ya, betul. Berarti kalau misalkan berbicara kurang dari usianya malah itu lebih bagus ya dokter ya, bisa bicara. Iya, kadang emaknya repot juga ya, jadi cerewet ya. Iya, betul sekali. Baik dokter, nah sekarang yang bisa kita lakukan untuk orang tua nih dok, untuk mendukung perkembangan saraf yang biar nanti sehat pada bayinya ini apa aja dok? Tadi ya, pemberian stimulus yang tepat, begitu. Kemudian juga dari 4 domain perkembangan ya, baik motorik, kemudian sensori motor, begitu ya. Kemudian sosialnya, ya anak juga tetap harus kita latih untuk mau bersosialisasi dengan orang banyak ya, jadi harus diajak berani, diajak ke warung, diajak ketemu tamu, diajak kenalan sama orang, meskipun kita tetap nanti harus memberikan warning-warningnya. Kalau nggak kenal nggak boleh jawab ya, kalau tidak tahu nggak boleh mau ya diajak macam-macam misalnya kayak gitu. Kemudian juga selain dari stimulasi yang tepat, nutrisi yang optimal ya, nutrisi yang optimal. Nah ini banyak juga anak-anak yang ibaratnya terlalu diberikan apa yang dia mau nih, manis-manis gitu ya, akhirnya terkena diabetes di usia dini begitu ya, dan itu nanti obesitas ya di usia dini, nanti dia akan mengalami gangguan-gangguan perkembangan juga. Jadi tetap nutrisi yang optimal dan seimbang sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi kalau memang masih belum diperbolehkan banyak sodium atau garam ya memang nggak bisa begitu ya, di bawah 2 tahun. Kemudian juga bagaimana kita memberikan nutrisi ini tepat pada waktunya, kemudian stimulusnya tepat, kemudian asah-asih asuh ya, kalau kita mengingat kembali bahwa kita harus hadir ya dalam hari-harinya dia, sehingga dia merasa memang kita nih orang tuanya gitu. Baik dokter, nah ini kalau misalkan dengan segala sesuatu yang tepat untuk dilakukan ya dokter ya. Betul. Nah kalau misalkan dampak dari gangguan saraf tentunya nanti akan menyebabkan gangguan pada perkembangan motorik dan lain-lain nih dok. Nah ini pasti ada pertanyaan juga dari orang tua. Kalau misalkan anak tersebut mengalami gangguan saraf dan dia itu sudah mau memasuki usia sekolah seperti itu, apakah nanti
akan ada kemungkinan untuk sembuh total gitu dok? Atau mungkin effort lebih sekali nih untuk perbaikannya seperti itu? Iya, jadi kita harus melihat gangguannya apa dulu. Oke. Kalau gangguannya adalah gangguan yang sangat-sangat fatal, misalnya cukup berat, cerebral palsy, atau epilepsi dengan gangguan developmental delay, begitu, maka memang mungkin kita harus memiliki effort yang optimal ya. Kita harus benar-benar menghadirkan fisioterapi yang rutin dan secara kontinu berkembang terus begitu. Kemudian tata laksana obat-obatnya juga harus tepat begitu, kontrolnya juga harus rutin begitu. Tetapi kalau yang perkembangan motorik dan kognitifnya atau perkembangan saraf tadi akibat kurang stimulus, nah ini bisa segera kita atasi. Bisa jadi kayak speech delay ya, mungkin anak laki-laki memang lebih lamban dokter Gita untuk banyak bicaranya karena memang lobus bahasanya memang tidak sebanyak perempuan. Nah ini bisa kita stimulus dengan stimulus yang tepat ya. Jadi seperti memasas area pipi, kemudian menggosok lidah bagian mulut bagian dalam ya, pipi dan lidah gitu, menyikat secara halus. Kemudian kita juga mimik huruf-huruf yang mudah, jadi kayak ayam. Ini bebek sambil kita tampilkan gambarnya, sambil kita di depan wajah dia, kemudian kita hilangkan distraksi, ya kita matikan seluruh gadget-gadget di sekitar kita, di satu ruangan yang nyaman, berdua saja kita bangkitkan moodnya, kita kasih cemilan dulu, kemudian kita ajak berinteraksi untuk menstimulus tadi ya, meningkatkan absorpsi dari stimulus yang kita berikan, sehingga nanti dengan kontinu akan bisa terjadi perbaikan ya. Jadi bisa cepat langsung mulai ngomong, mulai banyak ngomong, mulai banyak tanya. Nah ini yang saat-saat ini kita harus hadir ya, orang tua harus hadir untuk menemani anak melewati masa-masa tersebut, sehingga anak juga merasa oh ini aku bersama mereka kok gitu, oh mereka ada kok untuk aku begitu, sehingga nanti perkembangan akan ada perbaikan gitu. Nah jadi untuk kasus-kasus tertentu memang butuh effort yang lebih, dan dokter-dokter kami, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Sultan Agung siap membantu Bapak Ibu untuk mengatasi gangguan perkembangan pada bayi dan anak gitu. Baik dokter, tentunya ini ada golden period ya dokter ya? Betul. Kalau untuk golden periodnya berarti usia berapa nih dok yang benar-benar harus distimulus terus-terusan seperti itu? Ya, kalau dari umur ini kan 1000 hari kelahiran. 1000 hari kelahiran. 1000 hari dari setelah kelahiran, jadi kurang lebih sampai 3 tahun ya, kurang lebih dari itu harus banyak stimulus yang masih diberikan, kemudian masih terus stimulus sampai masuki masa prasekolah ya, jadi masih PAUD, TK masih terus distimulus. Nah mulai masuk masa sekolah mungkin kita harus sudah beda stimulusnya ya, sudah lebih ke kemandirian ya, 6 tahun udah mulai harus bisa pakai baju sendiri, udah harus mulai bisa makan sendiri, harus udah mulai bisa pakai baju sendiri dan lain sebagainya. Baik dokter. Kalau untuk gangguan saraf pada anak lah atau pada bayi ini, tentunya nanti akan ada ini ya dokter ya, kerjasama antar ilmu seperti itu dokter. Betul. Berarti anak dan juga saraf, multidisiplin ilmu. Iya. Nah biasanya untuk yang kasus-kasus yang sering dokter dapati rujukan gitu dari anak tuh biasanya seringnya kasus apa dok? Epilepsi. Epilepsi. Ya, paling banyak satu epilepsi, kemudian cerebral palsy dengan epilepsi. Kemudian juga keadaan-keadaan developmental delay yang diakibatkan oleh gangguan perkembangan janin tadi ya. Jadi ada hidrosefalus, kemudian ada penyakit-penyakit kongenital lain yang bisa tadi didapatkan dari ibu akibat infeksi sitomegalovirus, akibat infeksi TORCH begitu. Masih beberapa pasien kita dapati begitu, dan juga keadaan-keadaan lain yang serupa ya, artinya mungkin ada gangguan tadi ya, hipoksia lama, kemudian terjadi asfiksia dan ada hipoksik iskemik encephalopathy, akhirnya pasiennya jadi kejang begitu, atau ada gangguan perkembangan delay tadi dari baik motorik maupun sensorik, kemudian sosial dan lain sebagainya. Oke, the last nih dok. Apa pesan-pesan yang bisa diberikan terkait tema kita hari ini? Silakan dok. Untuk pemirsa semuanya yang menonton ASI ya, acaranya Dokter Gita nih di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, mungkin saran saya adalah persiapkan prakonsepsi dengan baik gitu ya. Jadi pada para pasutri
atau yang sudah merencanakan hendak menikah, Iya. kemudian akan memiliki momongan, ini sebaiknya dipersiapkan dengan baik ya. Jadi ibu juga mempersiapkan diri dengan baik, mentalnya juga harus baik, suami juga demikian harus siap secara batin untuk memiliki anak ya, bayi. Kemudian pada saat proses kehamilan mempersiapkan juga intake-nya yang baik ya, mikronutrien dipenuhi, apabila ada gangguan segera berobat begitu, jangan sampai ada anemia kronis dan lain sebagainya sehingga terjadi gangguan-gangguan pada bayi yang kemudian juga akan berefek pada kecacatan di kemudian hari. Dan juga memilih center-center yang baik untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ini melakukan persalinan ya, atau melakukan antenatal care yang baik, kemudian persalinan yang baik, kemudian nanti prosesnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi kita khawatirkan, hipoksia, asfiksia yang kemudian juga akan beresiko terhadap tumbuh kembang saraf pada bayi. Kemudian juga melakukan stimulus yang optimal ya, stimulus yang optimal setelah bayi itu lahir dengan berbagai metode dan mungkin cara-cara yang sudah ada di mana-mana begitu sehingga bisa merangsang perkembangan yang optimal dari bayi dan anak bapak ibu semua. Iya, baik pemirsa, luar biasa seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Mevita ya. Memang kita tuh harus bisa merencanakan ya. Selain merencanakan ya kita harus mempersiapkan matang dari awal sampai akhir, bahkan sebelum nikah, pada saat nikah, merencanakan kehamilan dan juga pada saat hamil. Karena proses pada saat kalau misalkan ibunya sehat, kehamilannya juga sehat, tentunya akan bisa menciptakan ya, maksudnya anak yang lahir nanti juga akan terlahir sehat. Dan tentunya ketika anak lahir, itu peran penting bagi kedua orang tua, tidak hanya ibu loh ya, di sini bapak juga penting, jadi harus meningkatkan pengetahuan apa saja sih perkembangan yang harus kita stimulus ya. Tadi sudah dipaparkan sebagian oleh Dr. Mevita ya, sudah dirangkum dengan ringkas seperti itu. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan tentunya kita akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mevita. Terima kasih dokter. Sama-sama dokter Gita. Semoga jangan bosan-bosan ya dok di Oke, sini ya. Dan pastinya. semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Saya dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.